maka di situ kita akan susah hati. Kita berkeluh kesah, kita nggak bahagia. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita selalu merasa kurang beruntung. Karena kita selalu merasa rugi. Ya contohnya aja ketika menerima musibah atau sebuah masalah, pasti kita akan merasa aku rugi. Aku tidak seberuntung orang lain. Aku tidak seberuntung tetanggaku. Aku tidak seberuntung sahabatku. Itu karena kita merasa tidak beruntung. Kalau teman saya yang orang Jawa, dia bilang ilmu yang paling enak itu biar kita bahagia adalah ilmu nerimo, ya, menerima maksudnya. Tetapi bagi saya itu menerima ini masih berat. Kenapa berat? Ya bertolak belakang, butuh keegoan yang betul-betul zero baru kita bisa menerima. Kalau ego masih ada pasti sulit. Susah rasanya menerima. Contohnya aja mungkin kita kecopetan misalkan. Pasti kita merasa rugi. Kita merasa kehilangan. Kita merasa nggak beruntung. Terus dibilang nerimo aja. Terima aja. Sulit rasanya. Karena kita merasa tidak beruntung. Jadi gimana bang biar saya ketika punya masalah tetap bahagia. Saya punya masalah tapi saya tetap santai. Saya punya masalah tapi jiwa saya tetap tenang. Nah coba terapkan ilmu untung itu. Ya contohnya kecopetan. Alhamdulillah yang hilang cuma duit. Seandainya aku luka atau aku dianiaya atau aku disakiti, kan tambah rugi lagi. Jadi tetap masih ada rasa beruntung. Yang kedua, apa lagi? Mungkin kita diberi Allah penyakit. Kenapa orang yang sakit selalu gak bahagia, selalu susah hati? Contohnya aja tuh sakit stroke misalkan. Aduh aku cacat, aduh aku gak produktif, aduh aku gak bisa lagi bekerja, macam-macam itu. Semua aduh. Kenapa? Karena yang kita lihat sisi ruginya. Tapi kalau kita melihat sisi untungnya, pastilah hidup ini akan tenang. Macam mana bang, udah sakit stroke, sudah cacat, sudah gak bisa bekerja, gak bisa lagi aktif seperti dulu, kok dibilang beruntung? Ya contohnya, mungkin tangan kiri atau tangan kanan yang gak bisa bergerak mungkin. Ya masih untung. Kenapa? Kaki masih bisa bergerak. Masih ada untungnya kan. Alhamdulillah. Walaupun tanganku gak bisa bergerak, kakiku masih bisa bergerak. Orang lain banyak yang tergeletak di tempat tidur. Aku masih bisa jalan-jalan. Nah, kalau kita bisa melihat seperti itu, pastilah hidup ini akan bahagia. Gak ada yang namanya rugi. Lantas apa lagi bang contoh yang lain? Ya contoh yang lain misalkan banyak utang nih. Orang yang banyak utang pasti akan selalu galau, susah, stres, ketakutan, macam-macam. Ya coba lihat sisi untungnya apa. Misalkan kita utangnya 10 juta, ya disyukuri aja. Alhamdulillah utangku cuma 10 juta. Gak sampai 20 juta, gak sampai 50 juta, gak sampai 100 juta. Cuman 10 juta. Merasa beruntung itu. Itu salah satu cara menghibur diri. Kalau bagi saya itu cara menghibur diri. Karena saya juga pernah terpuruk, stres, galau, susah. Tapi ketika saya melihat sisi rugi, ya makin susah, makin terpuruk, makin galau. Bukannya masalah itu selesai, ya makin nambah-nambah masalah namanya.